Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3431 Gong Qianqiu panik. Faktanya, Du Gutuo sedikit bersyukur atas kekuatan di hatinya ini. Jika tidak ada kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa mendominasi divisi sihir kota dengan begitu cepat? Benar. Jika Ye Junlin benar-benar membunuhnya, bagaimana dia bisa mengakuinya? Dia mengatakan bahwa jika dia melepaskannya, dia pasti akan melepaskannya. Kali ini semuanya masuk akal. Ternyata penyihir kota digunakan sebagai penembak. Menjadi pisau daging di tangan orang lain untuk membunuh Ye Junlin. Tapi siapa kekuatan ini? Menurut penampilan saat ini, kelompok kekuatan ini akrab dengan Zen Moshi, Xuanming Alien, Ye Junlin dan Kerajaan Abadi. Saya tidak bisa memikirkan kekuatan seperti itu. Semua orang mulai analisis siapa kekuatan ini. Bagi Du Gutuo, kekuatan ini memang membantunya tanpa terlihat, dan bahkan mempromosikan rencana rahasianya. Tapi kekuatan ini pasti akan ditemukan. Gunakan mereka sebagai senjata. Itu akan menjadi masalah besar. Tapi kekuatan seperti itu memainkan semua pihak di telapak tangan kita, dan kita bahkan tidak menyadarinya. Bagaimana kita melakukannya? Bahkan jika dia adalah salah satu dari kita, pasti ada beberapa petunjuk, kan? Dugu mulai bertanya-tanya. Periksa. Mulai sekarang, semua pihak akan diam-diam mencari kekuatan ini. Tuo menghela nafas. Saya khawatir mereka adalah jenis orang kecil yang berdiri di depan Anda dan Anda akan mengabaikan mereka. Jangan bersuara. Pilih rahasia elit untuk diperiksa. Setelah Du Gutuo memerintahkan, semua pihak mulai diam-diam mengirim orang untuk menyelidiki di divisi sihir kota. Meskipun ini adalah operasi rahasia. Tapi seberapa kuat Gong Qianqiu? Dapat berita sejak dini. Bahkan sekretaris kota iblis pun mencurigaiku. Sesuatu yang besar telah terjadi. Gong Qianqiu panik. Kali ini masalahnya besar. Meskipun dia sangat kuat sekarang, harus dikatakan bahwa dia tidak takut pada semua orang di divisi sihir kota. Tetapi jika terus seperti ini, banyak dari rencananya akan benar-benar mustahil. Tidak hanya semua pihak yang berjaga-jaga, tetapi mereka masih mencari. Ini sangat menghambatnya. Mengapa ini terjadi? Aku terlalu cemas. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Zen Moshi akan menyerang Paviliun Utara, tetapi Ye Junlin kembali. Mencuri ayam tidak kontraproduktif. Begitu masalah ini gagal, semua pihak secara alami mulai ragu. Bagaimanapun, insiden ini mengungkapkan petunjuk besar, keberadaan Ye Junlin. Itu adalah sesuatu yang dia abaikan. Bagaimana keberadaan Ye Junlin bisa terungkap dengan mudah? Sekarang semua pihak bahkan tidak berani mendekati sekitar Ye Junlin. Belum lagi dia tahu keberadaan Ye Junlin seperti punggung tangannya. Itu tidak mungkin. Itu mengeksposnya sebagai gantinya. Akibatnya, divisi sihir kota sekarang berspekulasi bahwa ada kekuatan pihak ketiga. Dan mereka telah menganalisis 10 hal arogan teratas. Gong Qianqiu benar-benar kesal. Tanpa diduga, kesalahan seperti itu terjadi dengan tergesa-gesa. Kuncinya bukan menghitung waktu kapan Ye Junlin akan kembali. Dia merasa waktu itu cukup untuk menghancurkan Paviliun Utara. Tapi masih selangkah terlambat. Lagi pula, ketika dia pergi ke Xiao Feng untuk menanyakan berita itu, Ye Junlin sudah pergi ke transisi abadi. Gong Qianqiu menamparkan dahinya dengan keras. Benar. Ye Junlin. Gong Qianqiu tiba-tiba memikirkan hal besar. Ye Junlin kembali ke Paviliun Utara dan bertemu langsung dengan para penguasa divisi Zenmo. Maka dia juga harus tahu tentang keberadaan, kebocoran itu. Ye Junlin telah lama curiga bahwa ada kekuatan lain, dan sedang mencarinya. Sekarang keberadaannya bocor, dia pasti akan mencurigai orang-orangnya sendiri. Lagi pula, hanya dia yang tahu keberadaannya. Apakah akan curiga pada Xiao Feng? Begitu dia mencurigai Xiao pusat perhatian, bukankah dia akan mengeksposnya? Semuanya akan hilang. Gong Qianqiu langsung panik.
Tapi sekarang dia tidak ada hubungannya. Bab 3432 Xiao Feng gugup. Tidak dapat mengingatkan Xiao Feng saat ini. Ini sama saja dengan mengekspos diri Anda sendiri. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Saya hanya bisa berdoa agar Xiao Feng tidak ditemukan. Setelah Gong Qianqiu melakukan segalanya, dia langsung bersembunyi. Mulailah mempersiapkan apa yang harus dilakukan jika Ye Junlin mengetahuinya. Gong Qianqiu sangat khawatir tentang masalah ini, dan keringat dingin terus keluar. Sambil menunggu hasil akhir dari masalah ini. Khawatir, Ye Junlin sudah tiba di base camp. Bos, Tuan, Anda kembali. Semua orang mulai saling menyapa. Pergi, kumpulkan semua orang. Ye Junlin berkata dengan wajah dingin. Ada apa? Meskipun semua orang penasaran, mereka masih mendengarkan kata-kata Ye Junlin dan mulai berkumpul. Segera, semua orang berkumpul. Ye Junlin memandang mereka dan berkata, aku percaya pada kalian semua, sama seperti kalian percaya padaku. Setelah mendengar ini, semua orang merasa ada yang tidak beres. Karena Ye Junlin tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu. Terutama jantung Xiao Feng berdetak kencang, dan dia terkejut. Bos, kita semua tahu ini, tidak perlu mengatakannya, kata King Long. Ya, apa yang terjadi pada bos, katamu? Semua orang mendesak. Keberadaanku di kerajaan abadi telah bocor, dan diketahui oleh orang luar. Setelah divisi setan kota menerima berita itu, dia segera memindahkan paviliun utara. Kata Ye Junlin. Begitu kata-kata itu keluar, panci itu meledak langsung di lapangan. Bagaimana bisa? Bos, hanya kami yang tahu keberadaanmu. Dan sudah berapa lama kamu pergi? Apakah berita itu keluar? Mungkinkah itu dibocorkan oleh orang-orang kita sendiri? Semua orang mulai untuk berdiskusi dan bertukar pikiran satu sama lain. Semua mulai curiga. Tapi diskusi datang dan pergi. Semua orang bisa diandalkan. Tidak mungkin ada orang yang membocorkan keberadaannya. Tidak ada yang akan mengkhianati. Semua orang yakin akan hal ini. Kebocoran di mana? Wajah Xiao Feng tiba-tiba berubah. Ketika membocorkan keberadaan guru, dia adalah salah satunya. Tapi dia hanya memberitahu Gong Qianqiu, bukan orang lain. Gong Qianqiu adalah wanitanya, dan ini miliknya. Mustahil. Ye Junlin melanjutkan, itu pasti tidak dibocorkan dengan sengaja oleh orang-orang kita sendiri. Saya yakin akan hal ini. Mendengar kata-kata Ye Junlin, sentuhan emosi melintas di mata semua orang. Mereka percaya pada Ye Junlin, sama seperti Ye Junlin percaya pada mereka. Tapi kurasa seseorang di antara kita membocorkannya secara tidak sengaja. Lagi pula, kita masih berhubungan dengan dunia luar dan dengan penyihir kota. Secara tidak sengaja membocorkan situasi ini pasti sangat mungkin terjadi. Dan itu tidak jauh dari base camp kita. Mereka semua mata-mata dari semua sisi. Saya curiga ada kemungkinan kebocoran yang tidak disengaja. Semua orang memikirkannya. Ketika saya keluar, apakah Anda memiliki kontak dengan siapapun di luar? Kata Ye Junlin. Semua orang mulai mencoba mengingat. Ye Junlin berkata begitu. Xiao Feng sedikit bingung. Meskipun dia sangat yakin bahwa Gong Qianqiu tidak akan pernah menjadi orang seperti itu. Dia adalah miliknya. Sama pentingnya dengan guru. Benar-benar tidak. Tapi sekarang jika dia memberitahu Gong Qianqiu, itu sama saja dengan mengeksposnya. Tidak apa-apa, tapi itu akan disebut musuh. Xiao Feng sedikit gugup. Li Ziran menyarankan, setiap orang yang telah meninggalkan base camp selama waktu ini harus berdiri, sehingga penyaringan akan lebih akurat. Mendengar ini, Xiao Feng menjadi semakin gugup. Lagi pula, aku keluar sendiri. Masih banyak orang yang tahu. Semua yang lain berdiri tegak. Xiao Feng tampaknya sangat bersalah, tetapi dia berdiri dengan berani. Jika dia mengatakan bahwa dia berkedut lagi, itu akan terungkap. Li Ziran berkata, kalian semua berbicara tentang siapa yang kalian temui ketika kalian keluar. Apa yang kalian bicarakan?
dan sedikit lebih detail. Bab 3433 Xiao Feng, siapa yang kamu temui? Orang lain dengan tenang menjelaskan apa yang telah mereka lakukan dan siapa yang mereka temui. Adapun Xiao Feng, dia menjadi semakin bingung. Tetap saja, dia tetap tenang dan berusaha memikirkan sesuatu. Dia tidak harus diekspos. Tunggu. Pastikan untuk bertahan. Dia merasa seolah-olah semua orang menatapnya. Dia terus berpikir. Segera selusin orang lainnya menjelaskan semuanya satu persatu. Hanya Xiao Feng yang tersisa. Tetapi tidak mungkin informasi atau karakter yang diucapkan oleh selusin orang ini membocorkan informasi. Dan itu semua didokumentasikan. Karena orang-orang ini tidak. Lalu hanya ada satu Xiao Feng yang tersisa. Hanya mungkin dia membocorkan keberadaan Ye Junlin. Mata semua orang terfokus pada Xiao Feng. Xiao Feng sangat gugup. Apakah Anda ingin memberitahu Gong Qianqiu? Tidak bisa dilakukan. Dia tidak bisa diekspos untuk saat ini. Setelah terpapar, mereka pasti akan dianggap sebagai musuh oleh guru dan yang lainnya. Itu dilema bagi diri sendiri. Tentu tidak terekspos. Salah. Sekarang situasi ini. Xiao Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Selesai menelepon. Semua orang baru saja selesai menjelaskan. Dibenarkan. Semuanya bisa diperiksa. Sekarang semua orang belum mengungkapkan kemungkinan keberadaannya. Maka hanya kamu yang tersisa. Keberadaan guru tidak akan terungkap tanpa alasan. Kata-katanya sendiri. Dia hanya memberitahu Gong Qianqiu. Apakah itu benar-benar Gong Qianqiu? Sebuah pikiran yang mengerikan datang ke pikiran. Dalam waktu singkat, hanya Gong Qianqiu yang tahu tentang ini. Sangat mungkin bahwa dia akan membocorkan berita itu. Ah, sebuah pemikiran di sini. Xiao Feng segera berkeringat dingin. Tidak. Saya pasti tidak bisa meragukan Gong Qianqiu. Orang-orang telah memberikan diri mereka kepada Anda, tetapi Anda meragukan mereka. Xiao Feng, kamu bukan manusia. Bahkan jika itu siapapun, tidak mungkin bagi Gong Qianqiu. Sama sekali tidak mungkin dia bisa. Sama sekali tidak. Apakah Anda masih meragukan Gong Qianqiu? Apakah itu manusia? Anda bersumpah itu terakhir kali. Saya tidak akan pernah meragukan Gong Qianqiu lagi. Bagaimana bisa? Gong Qianqiu sekarang sangat suci dalam pikirannya. Tidak ada ruang baginya untuk ragu. Setelah ada keraguan, itulah cedera Gong Qianqiu. Tinggalkan pikiran-pikiran ini. Benar-benar mustahil. Ini adalah wanitanya sendiri. Bagaimana bisa? Xiao Feng. Tiba-tiba suara Ye Junlin terdengar. Xiao Feng terbangun. Ah, Tuan. Pada saat ini, semua orang di antara hadirin menatap Xiao Feng. Dia adalah satu-satunya yang tersisa. Tidak ada kemungkinan orang lain membocorkan keberadaan mereka. Dan hanya Xiao Feng yang keluar. Siapa lagi selain dia? Xiao Feng, katakan padaku. Siapa yang kamu temui setelah kamu keluar? Pikirkan baik-baik apakah ada yang membocorkannya. Dan apa yang kamu lakukan ketika kamu keluar? Beritahu mereka semua. Ye Junlin bertanya. Xiao Feng pertama kali menjelaskan apa yang dia lakukan. Tujuan utamanya adalah untuk memeriksa beberapa gerakan penyihir kota. Kira-kira mengatakan apa yang Gong Qianqiu katakan padanya. Tak satu pun dari ini adalah masalah. Lalu siapa yang paling sering kamu temui? Ye Junlin bertanya. Ini. Aku sudah melihatnya. Xiao Feng berkata satu persatu kepada beberapa teman yang Zhen Moxi kenal sebelumnya. Ini yang banyak orang tahu. Secara khusus, mereka akrab dengan King Long sebelumnya. Apakah itu hilang? Ye Junlin memandang Xiao Feng dan bertanya. Untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit tidak normal. Selalu merasa ada yang salah. Otak Xiao Feng berjalan cepat, dan sekarang dia tidak boleh mengungkapkan petunjuk apapun. Jika tidak, itu akan terlihat sekaligus. Melihat Ye Junlin menatap lurus ke arahnya, Xiao Feng berkata dengan tegas, tidak ada lagi. Hanya orang-orang ini. Tapi Ye Junlin masih menatap Xiao Feng.
Bab 3434 Xiao Feng berbohong. Tatapan itu sepertinya telah menembus jiwa Xiao Feng. Xiao Feng merasa takut dan gugup entah kenapa. Apakah tuannya meragukan dirinya sendiri? Terutama dia punya hantu. Xiao Feng, saya meminta penyimpangan. Anda selalu dapat menemukan informasi yang relevan dari divisi setan kota, termasuk daftar master tulang. Saya ingin bertanya bagaimana Anda menemukannya. Saluran apa yang ada, atau siapa yang ada di sana. Untuk membantumu, Del. Ye Junlin bertanya. Boom. Kepala Xiao Feng hampir meledak. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Ye Junlin tidak pernah menanyakan pertanyaan ini sebelumnya, karena dia merasa bahwa Xiao Feng memiliki kemampuan ini. Namun kini situasi ini membuatnya harus waspada. Apakah Xiao Feng memanfaatkannya? Itulah mengapa perlu untuk mengetahui bagaimana Xiao Feng berhubungan dengan orang-orang dari Zenmoshi. Bagaimana melakukan? Bagaimana melakukan? Informasi yang saya temukan semuanya diberikan oleh Gong Qianqiu. Jika Anda memeriksanya dengan cermat, Anda pasti dapat menemukan kepala Gong Qianqiu. Bahkan mengatakan bahwa hal ini terlalu bagus untuk diperiksa. Selama Ye Junlin serius dan membawa masalah ini untuk diselidiki, dia tidak akan pernah melarikan diri. Jika ketahuan, itu adalah Gong Qianqiu. Itu bahkan lebih tidak jelas. Ini adalah paku di peti mati. Siapapun akan menganggap Gong Qianqiu sebagai musuh. Sekarang bagaimana melakukannya? Apakah Anda ingin mengekspos Gong Qianqiu? Bisakah Anda memberitahu saya secara langsung tentang hubungan Anda dengan Gong Qianqiu? Jika Anda mengatakan bahwa Gong Qianqiu adalah wanitanya sendiri, dia mungkin menghindarinya untuk saat ini. Tapi selanjutnya, guru harus fokus mencari. Meskipun semua orang tidak mengatakannya, mereka mungkin menganggap Gong Qianqiu sebagai seseorang yang mengambil keuntungan darinya. Inilah yang tidak ingin dilihat Xiao Feng. Yang dia harapkan adalah semua orang dapat menerima Gong Qianqiu dan memperlakukannya sebagai sebuah keluarga. Hanya saja hal semacam ini tidak akan terjadi karena hubungan antara Zenmoshi dan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ada apa? Apa ada yang salah? Melihat keterlambatan Xiao Feng dalam berbicara, semua orang menatapnya. Pasti ada yang salah dengan ini. Aku ingat. Tiba-tiba, Xiao Feng berseru. Saya bertemu orang-orang dari Zenmoshi setelah saya keluar, dan saya membual di depan mereka. Xiao Feng mengatakan ini, dan semua orang menoleh. Ketika saya pergi untuk menanyakan berita itu, banyak orang masih mengenalinya. Keluar. Dia juga dengan belak-belakan mengatakan bahwa kita dalam bahaya, dan divisi penindasan iblis tidak akan mengatakan apa-apa. Kerajaan abadi itu juga sangat sulit untuk dihadapi. Satu-satunya hal yang menunggu kita untuk berakhir adalah binasa. Lalu aku membual, mengatakan bahwa guru tak terkalahkan di dunia dan tidak takut pada apapun. Siapapun yang menguasai kerajaan abadi harus menyelesaikan rekening satu persatu. Mereka pasti tidak percaya ke kerajaan abadi sekarang dan akan menghancurkan kerajaan abadi. Teman-temanku tidak percaya. Itu akan bocor. Orang lain pasti mendengarnya. Xiao Feng juga merespons dengan cepat. Dia bahkan memberi alasan sementara. Faktanya, setiap orang dapat meragukan alasannya, dan mereka akan meragukannya. Tetapi poin kuncinya adalah dia bertanggung jawab atas masalah ini pada dirinya sendiri. Tidak ada gunanya bagimu untuk ragu. Dia sendiri mengaku keberadaannya dibocorkan olehnya. Saya harus mengatakan ini adalah alasan yang sangat bagus. Anda ragu, tetapi Anda tidak boleh ragu. Karena fakta sudah ditentukan. Ini semua salahku. Aku membocorkan keberadaan guru. Xiao Feng menyalahkan dirinya sendiri. Ini salahku bahwa aku biasanya terlalu menonjol. Aku tidak memperhatikan siapapun dari divisi penindasan iblis. Aku akan mengatakan apapun. Lagi pula, kami tidak takut. Buka dan tutup. Xiao Feng dilanjutkan. Yah, tidak apa-apa. Sekarang kita semua tahu apa yang terjadi. Kata Ye Junlin.
Meskipun Xiao Feng hanya berperilaku tidak normal, tapi dia tidak akan meragukan Xiao Feng. Dia tidak meragukan siapapun di sekitarnya. Tidak ada yang akan mengkhianati Anda. Ini, Ye Junlin percaya. Jadi dia tidak memikirkannya lagi. Pada awalnya, apa yang dia pikirkan adalah bahwa Xiao Feng dan yang lainnya bocor secara tidak sengaja. Bab 3435 Siapa bilang tidak ada untungnya? Sebenarnya, ini juga kesalahan Gong Qianqiu. Serahkan diri kepada Xiao Feng dan jadilah wanita Xiao Feng. Ini membuat Xiao Feng Hui menjadi gila, dan dia akan pergi untuk melindunginya dengan putus asa. Bahkan jika Anda mengambil semuanya sendiri, Anda tidak akan pernah membiarkan Gong Qianqiu terungkap. Bagaimanapun, Gong Qianqiu sekarang adalah orang yang paling penting dalam pikirannya. Statusnya telah melampaui Ye Junlin. Jika Gong Qianqiu tidak menyerahkan dirinya pada Xiao Feng, mungkin Xiao Feng akan berpikir dengan tenang, meragukan Gong Qianqiu, dan bahkan mengekspos Gong Qianqiu. Ini juga yang tidak diharapkan Gong Qianqiu. Setelah menjadikan diri Anda seorang wanita Xiao Feng, itu akan membawa manfaat seperti itu. Sebelumnya, antara Ye Junlin dan Gong Qianqiu, Xiao Feng masih sedikit menyukai Ye Junlin. Dan pada saat ini, keraguan tentang Gong Qianqiu muncul di benaknya. Jika sebelumnya, dia mungkin akan mengatakannya, dan bahkan menyelidikinya sendiri. Semua orang harus berhati-hati di masa depan. Jika saya tidak di sini dan musuh datang, Anda harus menjaga diri sendiri. Lebih baik bersembunyi di pangkalan bawah tanah kami. Ini adalah trik menyelamatkan hidup kami. Anda tidak boleh bocor pangkalan bawah tanah ini kepada siapapun. Ye Junlin mengingatkan. Begitu kata-kata itu keluar, jantung Xiao Feng berdetak kencang. Dia sudah mengekspos tempat ini ke Gong Qianqiu. Untungnya, Gong Qianqiu adalah miliknya sendiri, jadi jangan takut. Mengatakan itu sama dengan tidak mengatakannya. Tampaknya kita perlu mempercepat solusinya, sehingga Qianqiu dapat bertemu guru dan yang lainnya sesegera mungkin. Tapi dia punya pertanyaan, siapa yang membocorkan keberadaan tuannya? Gong Qianqiu tidak mungkin. Dia yakin akan hal ini. Sama seperti Ye Junlin mempercayainya. Bahkan tidak dianggap. Baiklah, baiklah. Selanjutnya, semua orang harus mengurangi kontak dengan orang-orang dari divisi Zenmo. Divisi Zenmo akan mengambil tindakan terhadap kita ke segala arah. Ye Junlin mendesak. Berangkat dari base camp, dia datang ke Paviliun Utara lagi. Karena tim intelijen Paviliun Utara sudah menemukan orang yang dicarinya. Oke, tunjukkan padaku. Ye Junlin segera berangkat setelah tiba di Paviliun Utara. Hah, semua mati. Segera, setelah menemukan orang pertama, semua orang tercengang. Orang ini dan karakter terkait semuanya mati. Tidak ada satu mulut pun yang tersisa. Segera, temukan orang kedua. Hasilnya sama. Semua orang yang terlibat sudah mati. Ketiga. Yang keempat. Orang-orang yang saya cari semua meninggal secara tragis. Dan jaringan hubungan mereka juga punah. Tidak ada petunjuk yang tersisa. Hei, kami datang selangkah terlambat, dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Beberapa orang di Paviliun Utara menghela nafas. Ye Junlin tersenyum. Siapa bilang tidak ada untungnya? Hah. Semua orang memandang Ye Junlin dengan curiga. Tidak tahu artinya. Melihat jejak ini, mereka seharusnya baru saja selesai membunuh orang, dan bahkan mayatnya punya waktu untuk dihancurkan. Itu hanya satu langkah di depan kita, kata Ye Junlin. Seseorang di Paviliun Utara segera bereaksi dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Bos Ye, maksudmu kekuatan yang membunuh orang-orang ini ada di sekitar. Kalau tidak, mereka tidak akan secepat itu. Orang-orang pasukan lain tidak bisa secepat itu, dan mereka hanya satu langkah lebih cepat dari kita. Yang paling penting adalah mereka akrab dengan orang-orang ini, kata Ye Junlin. Sekarang telah ditentukan bahwa kekuatan ini ada di kota sihir. Ye Junlin berkata,
Anda akan mengumpulkan lokasi dari 6 orang yang terlibat dalam kecelakaan itu, dan melihat siapa yang paling dekat dengan divisi iblis penekan. Orang-orang di Paviliun Utara segera memeriksa. Segera jawabannya keluar. Dari tempat 6 orang ini dan personel terkait meninggal, kekuatan terdekat dengan divisi setan kota adalah Paviliun Barat. Meskipun sekarang bersatu, sebagian besar orang di Paviliun Barat masih berada di Paviliun Barat. Paviliun Barat. Hanya penguasa Paviliun Barat yang bisa membunuh orang-orang ini selangkah di depan kita, dan kemudian menyembunyikan mereka. Sulit bagi pasukan lain untuk melakukannya. Bab 3436 mengunci Paviliun Barat. Namun, kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Jika mereka mengambil risiko, mereka masih bisa melakukannya. Beberapa orang di Paviliun Utara menganalisis. Ye Junlin tersenyum. Dilihat dari berbagai penilaiannya, anggota kelompok ini seharusnya ada di seluruh divisi sihir kota. Hanya dengan penetrasi serba bisa kita bisa mencapai kontrol. Tapi kekuatan ini bertindak hati-hati dan tidak akan pernah bertindak membabi buta. Untuk tidak mengambil risiko. Karena itu, pasti orang-orang dari Paviliun Barat yang membunuh orang-orang ini. Bahkan pemimpin di belakang pasukan yang dicari Ye Junlin ada di Paviliun Barat. Ye Junlin datang ke Paviliun Barat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tentu saja itu datang secara rahasia. Dia ingin melihat siapa Paviliun Barat itu. Hanya saja semuanya normal di Paviliun Barat. Rao adalah penyelidikan Ye Junlin untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak memiliki petunjuk dan keuntungan. Ada yang salah. Paviliun Barat adalah yang paling dekat dengan lokasi keseluruhan. Setelah membunuh seseorang untuk pertama kalinya, adalah normal untuk lari ke Paviliun Barat untuk bersembunyi. Tapi seharusnya tidak terlalu normal, tidak ada petunjuk yang tersisa. Inilah yang tidak benar. Lagi pula, waktunya terlalu singkat. Mereka tidak punya waktu untuk membersihkan, meninggalkan beberapa jejak. Sekarang situasi ini hanya dapat menggambarkan satu masalah. Mungkin kelompok kekuatan ini sendiri didasarkan pada Paviliun Barat. Dalangnya ada di Paviliun Barat. Untuk melakukan semua ini tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Jika dia bersembunyi di Paviliun Barat dengan panik, dia pasti akan mengetahuinya. Tentu saja ada kemungkinan lain. Ratusan orang yang baru saja meninggal semuanya dibunuh oleh satu orang. Pria ini sangat kuat. Bunuh semua orang dalam sekejap. Dalam hal ini, adalah mungkin untuk selangkah lebih maju darinya. Dan jika Anda sendirian, juga sangat bagus untuk bersembunyi. Selain itu, kekuatan mereka yang mati tidak rendah. Jika sejumlah besar master dikirim untuk membunuh, diperkirakan banyak jejak akan tertinggal di tempat kejadian. Dan Ye Junlin telah melihat jejak adegan itu, yang pada dasarnya adalah pembunuhan instan, dan tidak ada jejak perlawanan dan pertempuran. Sekarang dia menilai bahwa ada kemungkinan besar bahwa satu orang akan membunuhnya secara langsung. Setelah Ye Junlin kembali, dia memperingatkan semua orang di Paviliun Utara. Fokus pada Siege. Selanjutnya, kalian akan menyelidiki Siege secara diam-diam dan melihat siapa yang mungkin mendaftarkannya untukku. Beberapa orang di Beige juga tersenyum. Saudara Ye, kami baru saja mendapat kabar. Ternyata beberapa saat yang lalu, Shen Tianjian tiba-tiba memerintahkan semua faksi utama untuk bersiap, dan tidak ada yang bisa keluar. Tetapi mereka menemukan bahwa seseorang di Paviliun Barat keluar. Daftar spesifik kami masih menyelidiki. Keputusan ini sebenarnya dibuat dengan tergesa-gesa, yang mengejutkan semua orang. Sekarang begitu banyak orang telah meninggal, diperkirakan Shen Tianjian akan menyelidiki. Mendengar berita itu, Ye Junlin juga tertawa. Hahaha. Kekuatan ini tidak menyangka akan terungkap, dan terungkap begitu banyak. Ye Junlin sebenarnya ingin berterima kasih kepada orang yang membocorkan keberadaannya, yang ternyata merupakan petunjuk yang menguntungkan. Biarkan lawan membuat kesalahan yang sering dan meninggalkan petunjuk lagi dan lagi. Dia memiliki kemungkinan besar untuk mengunci Paviliun Barat sekarang. Itu dibuat oleh seorang master di Paviliun Barat. Untuk dapat membunuh orang-orang ini sebelum dia,
maka itu menunjukkan bahwa kekuatannya sangat kuat. Setidaknya itu adalah salah satu yang terbaik di Paviliun Barat. Diperkirakan itu sebanding dengan 3 orang suci dari Paviliun Utara. Ini sebenarnya sangat bagus untuk diperiksa. Tapi Ye Junlin takut beberapa orang akan menyembunyikan kekuatan mereka. Jelas kekuatannya melawan langit, tetapi sebenarnya dia bukan siapa-siapa. Anda tidak akan menyadarinya sama sekali. Namun, jika kita dapat mengetahui siapa yang keluar di Paviliun Barat selama ini, masih ada harapan. Bagaimana dengan mayat-mayat ini, Tuan Ye? Orang-orang dari Paviliun Utara bertanya. Saya kira Sentianjian menyadari bahwa ada kekuatan lain. Bagaimanapun, mereka telah terungkap kali ini. Kirim mayat-mayat ini ke Sentianjian. Biarkan mereka juga memeriksa. Saya tidak ingin memberikan kekuatan ini ruang untuk bertahan hidup. Ye Jun's landing diatur. Pada saat ini, Gong Qianqiu berada di Paviliun Barat. Dia membunuh semua orang itu sekarang. Ini sangat berbahaya. Aku hampir ketahuan. Ye Junlin mengejar dengan sangat keras. Bab 3437 alasan yang sama persis. Satu demi satu mengkhawatirkannya. Saya tidak tahu apakah Xiao Feng terekspos atau tidak. Akibatnya, mereka yang telah berhubungan dengan kerajaan abadi telah menjadi sasaran. Meskipun dia menebak sebelumnya, itu telah diatur untuk membunuh semua orang. Tapi saya tidak berharap Ye Junlin menemukannya begitu cepat. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa keluar sendiri dan membunuh semua orang. Jika dia membunuh orang yang dia atur sebelumnya, dia pasti akan ditangkap oleh Ye Junlin. Dengan cara ini, dia hampir selangkah lebih lambat. Jika bukan karena kekuatannya sekarang, dia akan ditangkap oleh Ye Junlin di tempat. Dia bersembunyi di Paviliun Barat, dan merasa bahwa Ye Junlin pasti datang kepadanya. Untungnya, lokasi komprehensif 6 orang ini paling dekat dengan Paviliun Barat, dan dia akrab dengan segala sesuatu tentang Paviliun Barat. Kalau tidak, itu pasti akan terungkap. Apa? Kecepatan Sentianjian sangat cepat. Apakah kamu mulai membuat daftar? Gong Qianqiu panik. Siapa yang mengira bahwa Sentianjian akan begitu cepat? Jika Anda muncul di daftar itu, mungkin sesuatu akan ditemukan. Oleh karena itu, sama sekali tidak. Itu tidak mengganggunya. Dia sangat mengendalikan Siege. Biarkan beberapa orang melakukan bukti palsu dan memberikan bukti bahwa mereka telah berada di Paviliun Barat. Gong Qianqiu dengan cepat mengatur masalah ini. Dia mampu melarikan diri sendiri. Dia bernapas berat. Siapa yang tahu bahwa kesalahan kecil bisa berdampak besar? Baru mau diekspos. Satu persatu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Feng. Pada saat ini, Xiao Feng mendengar berita. Gong Qianqiu sudah mengatakan bahwa dia akan jarang bertemu dengan Xiao Feng. Karena itu, dia dan Xiao Feng memiliki informasi kontak khusus. Xiao Feng memberitahu Gong Qianqiu semua yang terjadi. Ini membuat Gong Qianqiu ketakutan hingga berkeringat dingin. Itu hampir terungkap. Tapi dengan cara ini, bukankah itu berarti Xiao Feng meragukan dirinya sendiri? Karena selain dari orang-orang di sekitar Ye Junlin, hanya dia yang tahu kabar keberadaan Ye Junlin. Jangan khawatir, Qianqiu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan mencari tahu siapa yang membocorkan keberadaan guru. Kata Xiao Feng. Gong Qianqiu memikirkannya dan berkata, Xiao Feng, aku benar-benar membocorkannya. Ah, bagaimana bisa? Itu mengejutkan Xiao Feng. Akulah yang ingin melindungi guru. Aku membocorkan mulutku, dan yang lain tahu tentang itu. Beberapa orang mengatakan kepadaku bahwa guru dan kalian semua akan selesai. Divisi penindasan akan bersatu, dan kerajaan abadi juga akan membunuh guru. Aku berkata bahwa guru tidak takut, bahkan aku sudah pergi untuk menghancurkan kerajaan abadi. Maaf, aku salah paham. Xiao Feng merasa sangat akrab ketika dia mendengar ini. Bukankah itu yang dia katakan? Tapi inilah yang dikatakan Gong Qianqiu. Dia yakin. Dan ada alasan bagus untuk itu. Selain itu,
Gong Qianqiu bukan orang seperti itu. Dia percaya. Xiao Feng segera menghibur. Begitulah. Qianqiu baik-baik saja. Perhatikan lain kali. Jangan salahkan dirimu sendiri. Ini tidak menyebabkan kerugian bagi kita. Gong Qianqiu menstabilkan Xiao Feng dan masih menangkapnya. Selama dia mengakuinya, Xiao Feng tidak akan memikirkannya. Saya tidak akan memeriksa apapun. Situasi Xiao Feng akan lebih berbahaya di masa depan. Penyatuan kembali divisi penindasan iblis pada dasarnya telah selesai. Aku takut mereka akan membunuh tindakan ini. Aku di sini untuk menyelidiki kapan saja. Dengan cara ini, kami akan menghubungi Anda sekali sehari di masa depan, dan saya akan memberi tahu Anda situasi terbaru. Xiao Feng secara alami setuju. Saya mengerti. Di sisi lain, setelah Shen Tianjian menemukan mayat-mayat ini, dia langsung mengerti. Mulailah mengintensifkan penyelidikan. Setelah Dugu Tuo tahu segalanya, dia juga tersenyum. Itu adalah orang-orang di dalam kita. Kita harus mencari tahu sesegera mungkin. Dan terakhir kali 3 orang suci di Paviliun Utara dibawa pergi oleh pengawal bayangan. Kebanyakan dari mereka sedang bekerja. Yang dikirim beberapa orang pergi ke Sadongwot untuk melihat dengan siapa mereka bekerja baru-baru ini. Bab 3438 melahap tulang akar setelah 3 hari. Sekarang untuk Gong Qianqiu. Ini benar-benar krisis. Ye Junlin dan Shen Tianjian sama-sama sedang menyelidiki. Ruang berikutnya akan semakin kecil. Secara khusus, bidak catur Xiao Feng harus digunakan dengan hati-hati. Paling-paling, itu untuk menanyakan berita Ye Junlin, dan tidak lagi cukup untuk memintanya melakukan apapun lagi. Mudah ditemukan oleh Ye Junlin. Setelah paparan ini, Ye Junlin pasti meningkatkan kewaspadaannya. Akan memperhatikan sekeliling. Yang dia butuhkan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Dengan begitu Anda bisa melindungi diri sendiri. Hal ini diperlukan untuk membuat tulang roh akar roh melahap sesegera mungkin. Tidak baik. Sekarang dia tidak bisa lagi mengintensifkan kontradiksi antara Ye Junlin dan Zhen Moxi. Lagi pula, kedua belah pihak tahu tentang rencananya yang sengaja diintensifkan. Jika dia punya rencana, tidak ada yang akan percaya padanya. Sebaliknya, dia mengekspos dirinya sendiri. Poin buruk lainnya adalah Ye Junlin dan Zhen Moxi akan berhenti sementara. Keduanya akan mengejar diri mereka sendiri dengan sekuat tenaga. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menahan Ye Junlin sama sekali. Ini benar-benar tidak menguntungkan baginya. Bagaimana dengan alien Xuanming? Jika mereka ada di sana, mereka masih bisa menahan Ye Junlin. Tapi mereka menghilang begitu saja. Ditemukan sama sekali. Setelah mengatasi pencarian Shen Tianjian, Gong Qianqiu segera kembali ke lubang mayat. Mari kita lihat bagaimana keadaan Bone Master. 10 kesombongan teratas sedang sekarat dan berlama-lama. Keadaan mereka saat ini adalah bahwa mereka hanya memiliki cangkang kosong, dan jiwa mereka telah lama hilang. Ketika mereka melihat Gong Qianqiu datang, mereka tidak bereaksi sama sekali. Juga tidak ada emosi manusia yang berubah. Seperti itulah rasanya mati. Tidak peduli dengan apapun dan segalanya. Beberapa orang hidup dan mati. Begitulah mereka. Bahkan dalam menghadapi ketakutan mereka, Gong Qianqiu tetap seperti ini. Namun, Gong Qianqiu bukan lagi ketakutan mereka. Mereka tidak perlu takut lagi. Gong Qianqiu juga tidak tertarik melihat mereka. Namun, 3 sukinya di sebelah mereka melihat kesedihan Gong Qianqiu. Anda tahu, Gong Qianqiu tidak pernah seperti ini selama ini. Sesuatu pasti telah terjadi. Pikirkan tentang itu. Ada kemungkinan besar bahwa Ye Junlin mungkin telah menemukannya. Atau telah memperhatikannya. Hahaha. Biarkan Ye Junlin mengetahuinya, kan? Wajahnya penuh kesedihan. Jangan berjuang. Ye Junlin akan menemukanmu cepat atau lambat. Su Qingya langsung tertawa. Kata-kata ini seperti pisau, menyengat Gong Qianqiu dengan ganas. Ini lebih serius daripada yang ditemukan Ye Junlin. Shen Tianjian juga berpartisipasi. Situasinya sangat sulit.
Papa. Gong Qianqiu datang ke Su Qingya dan menamparkan wajahnya dengan tamparan di wajahnya. Pelacur, pelacur, pelacur. Gong Qianqiu melampiaskan amarahnya dengan ganas. Su Qingya berdarah, tetapi dia masih tersenyum. Kamu hanya sebaik dirimu. Semakin kamu memukulku, semakin takut kamu. Biar ku tebak Ye Junlin dan yang lainnya telah mencapai tahap itu. Kamu mengungkapkan sesuatu. Apakah kamu bercanda? Bahkan divisi setan kota mengetahuinya. Semakin Su Qingya menganalisis, semakin marah Gong Qianqiu. Yang terpenting, dia benar. Gong Qianqiu hanya bisa berkata dengan dingin, jadi bagaimana? Setelah aku berhasil, mereka tidak akan menjadi lawanku. Tunggu dan lihat saja. Aku pasti akan berhasil sebelum Ye Junlin menemukanku. Gong Qianqiu mengabaikannya. Su Qingya dan yang lainnya. Sebagai gantinya, dia datang ke Master Tulang untuk menanyakan bagaimana perkembangannya. 3 hari. Itu akan selesai dalam 3 hari. Itu akan memakan waktu beberapa bulan. Untungnya, akar dan tulang spiritual gadis ini menelan atribut. Dan jika Anda memiliki dasar-dasarnya, itu akan sangat cepat. Kata Master Bond. Oke. Gong Qianqiu langsung bersemangat. Saya pikir itu akan memakan waktu 10 hari setengah. Tanpa diduga 3 hari. Baginya sekarang, waktu adalah hidup. Dia bisa diekspos kapan saja. Selama itu memiliki kekuatan yang menakutkan sebelum diekspos. Dia tidak akan takut apa-apa. Bahkan jika itu tidak sebagus Ye Junlin untuk saat ini. Bab 3439 Seseorang mengendalikan ras alien Xuanming. Lagi pula, setelah memiliki kekuatan besar, dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan Ye Junlin. Tapi aku masih bisa lari. Di masa depan, tidak apa-apa untuk secara bertahap menjadi lebih kuat. Master Bond terus tersenyum dan berkata, ada keuntungan lain. Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk beradaptasi. Menelan tulang akar. Proses adaptasi menelan tulang akar hanya menelan gila. Mendengar ini, gong mata Qianqiu sangat tajam, menyala. Dan hal yang baik ini. Umumnya, setelah tulang akar ditransplantasikan, butuh banyak waktu untuk membiasakan diri. Lagi pula, itu bukan di tubuh Anda, itu dari luar. Waktunya tidak menentu. Beberapa orang mungkin sangat cepat, dan beberapa orang mungkin tidak dapat beradaptasi selama beberapa tahun. Saya tidak menyangka bahwa tulang akar dari atribut melahap akan memiliki manfaat ini. Adaptasi melahap. Itu keren. Tidak perlu waktu lama untuk membiasakannya. Tuhan tolong aku juga. Hahaha. Gong Qianqiu tertawa lagi. Meskipun ada kesalahan kali ini. Tapi Tuhan masih berpihak padanya. Cepat dan persiapkan dengan baik. 3 hari kemudian, kita akan mulai mentransplantasikan tulang akar. Kata Master Bond. Gong Qianqiu juga pergi dari lubang mayat untuk bersiap. Proses transplantasi tulang akar mungkin agak lama. Dia harus mengurus semuanya di luar. Jangan biarkan dia pergi untuk transplantasi tulang akar, dan identitasnya terungkap. Setelah kembali ke Paviliun Barat, Gong Qianqiu menerima penyelidikan rahasia dan panik oleh Shen Tianjian. Area yang luas sedang diselidiki. Memikirkan sesuatu, Gong Qianqiu tidak bisa menahan tawa. Sekarang baginya, ada keuntungan lain. Artinya, baik Ye Junlin dan Shen Tianjian berpikir bahwa mereka adalah kekuatan besar dengan akar yang saling terkait di divisi penindasan iblis. Ada banyak anggota di seluruh faksi utama divisi setan kota. Tapi nyatanya hanya aku. Adapun pembantunya, mereka semua adalah laki-laki yang dikendalikan olehnya. Orang-orang ini bahkan tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Mereka bahkan tidak tahu rencana mereka. Saya hanya merasa telah melakukan hal sepele untuk Gong Qianqiu. Tidak ada orang lain yang dapat menemukannya sama sekali. Sedikit curiga, Gong Qianqiu menangani semuanya lebih awal. Sekarang Shen Tianjian atau Ye Junlin sedang melakukan penyelidikan menyeluruh di divisi Zenmo. Tujuan mereka adalah untuk menemukan banyak orang.
Namun pada kenyataannya, kekuatan itu tersebar, dan tidak mudah untuk mengetahuinya. Ini membuat Gong Qianqiu merasa nyaman. Kamu tidak menyangka. Aku tidak punya kaki tangan. Aku satu-satunya. Gong Qianqiu mencibir. Tapi dia masih harus menahan Ye Junlin. Pengekang terbaik adalah ras alien Xuanming. Dia telah mengirim seseorang untuk menemukan Xuanming alien. Selama Anda menemukan alien Xuanming, segera kirim pesan ke Ye Junlin. Dalam pikiran Ye Junlin, dia harus menjadi orang pertama yang membalaskan dendam 5 orang Qinglong. Tetapi orang-orang yang diutus datang satu demi satu dengan berita. Tidak ada petunjuk sama sekali. Ras alien Xuanming tampaknya benar-benar telah menghilang kali ini. Bahkan kota hantu dengan kekuatan gaib yang luas tidak dapat menemukan petunjuk tentang ras alien Xuanming. Ngomong-ngomong, kenapa masih belum ada berita dari ras alien Xuanming? Ini tidak sejalan dengan gaya mereka. Bahkan jika Ye Junlin kuat, mereka tidak akan dengan mudah membujuk mereka. Belum lagi menghilang. Ini mirip untuk pekerjaan Xuanming alien. Gayanya sangat tidak konsisten. Alien Xuanming selalu takut pada siapapun. Jika tidak, mereka tidak akan bertarung dengan Zenmosi begitu lama. Belum lagi takut pada Ye Junlin. Keraguan. Gong Qianqiu mengerutkan kening. Saya tidak tahu mengapa ini. Menurutmu mengapa seseorang mengendalikan ras alien Xuanming? Begitu. Ide ini muncul. Gong Qianqiu terkejut. Tapi bagaimana ini mungkin? Alien Xuanming di masa puncaknya. Tetapi mereka tidak akan memandang Zenmosi sama sekali. Itu masih divisi iblis penekan pada puncaknya. Jauh lebih kuat daripada yang setelah penyatuan sekarang. Alien Xuanming seperti itu. Siapa yang bisa mengendalikannya? Gong Qianqiu masih berdoa untuk menemukan alien Xuanming sesegera mungkin. Bab 3440 Qilin menginterogasi Gong Qianqiu. Ada juga parti yang bisa berisi Ye Junlin. Itu adalah Tian Shifu. Tapi sudah terlambat. Semuanya harus diatur sementara olehnya. Tidak ada gunanya berurusan dengan Ye Junlin dengan mengintensifkan kontradiksi antara kedua belah pihak. Ye Junlin tidak akan tertipu. Rumah Tianxi. Mata Gong Qianqiu menjadi cerah. Dia sangat bersemangat sehingga dia akan menangis. Siapa bilang Tian Shifu tidak bisa menahan Ye Junlin? Meskipun dia tidak punya rencana, dia tidak bisa menggunakan beberapa metode kuno untuk membuat mereka bermusuhan dengan Ye Junlin. Tapi Anda bisa membiarkan Tian Shifu disalahkan. Sekarang Ye Junlin dan Shen Tianjian sedang mencari kekuatan untuk mengendalikan situasi. Bukankah itu mungkin untuk menyalahkan Tian Ximanshan? Sejauh yang dia tahu, semua pihak tidak mengenal Tian Ximanshan. Bahkan Ye Junlin. Saya juga tidak tahu. Jika kesalahan diletakkan pada Tian Shifu tidak masuk akal. Bahkan jika Ye Junlin dan Shen Tianjian akhirnya mengetahui bahwa itu tidak dilakukan oleh Tian Shifu disalahkan. Tapi waktu pencarian ini bukan 1 atau 2 hari. Ini masih akan memakan waktu cukup lama. Ini membeli waktu untuk Gong Qianqiu. Akan lebih baik lagi jika kita bisa memanfaatkan kesempatan dan membiarkan semua pihak bertarung. Hahaha. Gong Qianqiu langsung tertawa. Panci belakang muncul. Gong Qianqiu segera berpikir tentang bagaimana menyalahkan Tian Shifu. Ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuknya. Terlebih lagi, ada cukup banyak bukti dan petunjuk yang berguna di sekitarnya. Misalnya, 4 artefak balai kota, seperti mayat 3 orang suci di Paviliun Utara, dan bahkan 10 talenta teratas. Dengan begitu banyak bukti, mudah untuk menarik perang ke Tian Shifu. Benar atau tidak, gangguan sementara sudah cukup. Jadi mari kita mulai dengan mayat 3 orang suci di Paviliun Utara. Petunjuk tidak dapat dibuang sekaligus. Mereka perlu dibimbing sedikit demi sedikit. Segera Gong Qianqiu membuat rencana. Setelah dia berkomunikasi dengan Xiao Feng setiap hari, dia mulai bertindak. Xiao Feng juga lega mengetahui bahwa penyatuan divisi setan kota tidak memiliki rencana untuk menangani mereka untuk saat ini. Dia juga kebetulan bertemu dengan 5 orang Qinglong yang dibudidayakan. Melihat kelima orang itu,
Xiao Feng selalu merasa bersalah. Hanya ada dua hal yang menjadi perhatiannya saat ini. Pertama, Gong Qianqiu. Yang kedua adalah cedera dari 5 orang Qinglong. Hei! Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. 5 Qinglong segera membujuk, Xiao Feng, jangan lakukan ini. Kita semua baik-baik saja. Omong-omong, kekuatanmu telah meningkat sangat cepat baru-baru ini. Sepertinya kamu berlatih keras setiap hari. Suzaku memuji. Xiao Feng mengepalkan tinjunya dengan erat. Meningkatkan dengan cepat. Jauh dari cukup. Dia masih jauh dari tujuannya. Tidak hanya dia harus melampaui Gong Qianqiu, dia juga harus melindungi Gong Qianqiu. Itu jauh dari itu. Masih terlalu lambat, dan jaraknya masih jauh dari cukup kuat. Aku bahkan tidak bisa membantu guru jika aku mau. Xiao Feng menghela nafas. Luangkan waktumu. Kamu cukup baik. 5 Qinglong tersenyum. Xiao Feng juga menghibur. Kalian pulih dengan sangat cepat, dan kalian akan segera kembali ke level sebelumnya. Baiklah, mari kita bekerja sama. Jangan menjadi beban bagi bos. Bantu dia. Qilin melihat gosip Xiao Feng bertanya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan gadis itu dan kalian berdua? Begitu kata-kata itu keluar, udara seolah membeku. Xiao Feng tertegun di tempat. Ya, bukannya tidak ada yang tahu tentang dirinya dan Gong Qianqiu. Qinglong dan yang lainnya mengetahuinya. Mereka bahkan menyebutkannya kepada tuannya. Hanya saja Master dan yang lainnya mungkin tidak mengingatnya. Ketika saya bersama Qinglong dan yang lainnya di divisi Tenjin sebelumnya, mereka sangat akrab satu sama lain, dan mereka bersama setiap hari. Oleh karena itu, Qinglong dan beberapa orang tahu tentang pengejarannya terhadap Gong Qianqiu. Bahkan beberapa dari mereka telah melihat warna asli Gong Qianqiu. Saat mengekstrak ingatan 5 orang Qinglong, Xiao Feng takut Gong Qianqiu akan muncul. Mengejutkannya. Ini. Xiao Feng dalam dilema. Bagaimana ini memberitahunya untuk menjawab? Bersambung.